apa yang saya lakukan selama ini dengan komunitas MTR, bahwa apa yang saya lakukan itu salah, dan dia malah mengeluarkan isi hatinya dalam pengertian saya juga seperti itu, saya punya asuransi, saya punya tanggungan. Gitu. Terus saya kasih buku merah, suruh dibaca dulu, terus kemudian suatu ketika dia merasa dia ngobrol lagi bahwa saya merasa ditampar muka saya. Gitu. Setelah baca buku merah itu. Iya, buku merah. Karena sikap kandungannya sebenarnya kan luar biasa. Dosa kita itu banyak banget, luar biasa dosa kita, terutama terhadap keluarga saya, bahwa aliran darah anak-anak saya dan istri saya telah diairi dengan buah-buah haram. Itu yang saya rasakan. Nah, sekarang kalau bisnis gimana nih Pak saat-saat ini nih? Jagung kan ya? Iya, ini maksudnya jagung tuh apa? Suplai jagung atau gimana? Saya suplai jagung ke peternak-peternak terutama. Oke. Untuk, kalau misalkan kondisi kok overload, kebanyakan barang kita masuk ke ngesup ke pabrik. Oh, ke pabrik juga? Iya, jadi ada bendera ya, ada rekanan yang masuk ke pabrik, kita ngesup ke situ. Jagungnya jagung gimana nih? Jagung kuning itu yang jagung kering lah. Jagung kering. Iya. Yang kebutuhannya untuk peternakan. Nah, kalau di pabrik itu mereka produksi untuk apa biasanya? Konsentrat. Oh, konsentrat. Iya, itu juga jadi memang untuk peternakan. Iya, juga. sama. Oh, Masya Allah. Begitu. Itu banyak sekarang lagi peternakan bertumbuh kan gitu. Iya. Potensial sekali ya. Masya Allah. Sekarang omset bagaimana Pak? Kurang lebihnya apakah selagi waktu Bapak punya hutang dulu? Dengan yang sekarang kan mungkin walaupun masih dalam proses ya, dalam proses ada ketenangan, akhirnya fokus kan? Iya, nah, betul. Perbedaan yang Bapak rasakan apa? Ketenangan, satu ketenangan, kedua walaupun omsetnya berkurang tapi kita istilahnya hasilnya kelihatan. Oke. Hasilnya kelihatan walaupun omsetnya berkurang tapi saat hasilnya pandemi kelihatan. gini. Kelihatan. Kalau dulu tiba-tiba dapat banyak tapi hasilnya nggak kelihatan. Pada saat kita masih meriba gitu, nggak kelihatan. Jadi istilahnya setiap hari kita hitung, oh dapat sekian, tapi pada posisi akhir bulan kok nggak ada gitu lah. Jadi banyak uang setelah saya banyak uang yang mubazir, banyak uang yang dikeluarkan untuk hal-hal yang tidak perlu kayak gitu loh. Itu mungkin itu salah satu efek dari riba, seperti itu. Kalau sekarang udah kelihatan semua, hari ini dapat berapa, besok dapat berapa, udah kehitung istilahnya. Oh iya ada ini. Kalau lihat lacinya ada cash. Iya, ada dana. Kalau lihat laci ada apa nih? Kalau dulu enggak, malah justru kayak apa ya namanya ya, cuman catatan-catatan aja. Kayak bener gitu sih Pak, memang banyak yang bilang begitu. Karena memang hutang riba, dia mulai sadar nih, Mas bisnis saya ternyata ya kelihatannya aja di pencatatannya omsetnya besar segala macam, ternyata pas dihitung-hitung pas lihat laci nggak ada uangnya katanya. Betul. Karena terkuras dengan utang tadi kan, kayak gitu ya. Dan sekarang Bapak fokus ke apa namanya bisnis gitu ya. Alhamdulillah, insya Allah sih Pak, itu turunan produknya banyak banget gitu ya, bisa dan potensial sekali, banyak orang butuh gitu ya. Jadi kalau teman-teman misalkan nanti butuh ya supply dari Bapak bisa ya? Bisa. Partai besar gitu bisa nggak? Bisa, insya Allah bisa. Nanti bisa ya? Rekanan yang bisa, misalkan saya kurang barang, misalkan saya bisa nanti. Insya Allah amanah lah. Iya, kualitas bagus lah. Tadi jaminan kualitas bagus insya Allah ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa langsung menghubungi Pak Toto nanti. Kemana Pak Toto? Kalau namanya apa? Nama ininya? Ude Jaya Junior. Oke, Ude Jaya Junior. Ya, insya Allah dalam ikhtiar ini mudah-mudahan Pak Toto juga cepat selesai. Amin. Ya. Sedikit lagi nih, gitu ya. Sedikit lagi. Dan ini Pak Toto tuh termasuk yang aktif sekali nih, gitu ya, mengembangkan apa namanya bagian divisi pengembangan ini kan ya. Masya Allah wilayah. Ada nggak Pak cerita-cerita menarik gitu selama Bapak sudah kenal MTR kan ya? Gitu ya. Sudah mulai hijrah gitu ya, terus
dalam proses Bapak penyelesaian hutangnya ataupun proses Bapak dakwah ke teman-teman gitu ya. Mungkin keluarga, teman-teman, ada nggak cerita menarik yang itu bisa jadi inspirasi teman-teman di sini? Ya, Pak, boleh diceritain. Ada satu ketika saya datang ke teman saya, itu kebetulan dia pemilik warung ayam goreng Sarun lah kalau nggak salah, itu namanya Mas Dani itu ya. Dia ceritakan apa yang sedang saya lakukan selama ini. Kemudian dia merasa dia juga punya kayak gitu. Apa kan? Pak? Yang waktu didiskusikan, iya saya punya utang. Terus yang dirasakan tabiatnya apa? Kan kalau di buku merah ini kan ada tabiat berutang gitu ya. Nah, biasanya persamaannya adalah yang dialami ya, misalkan kayak tadi pusingnya, gelisahnya, segala macam. Terus ya karena di luar kapasitas kita gaya-gayaan mau nambah modal, ternyata malah jadi nambah beban kan gitu. Betul. Apa yang dirasain, kesamaan yang dirasakan di tabiatnya? Ya istilahnya apa ya? dia merasa bahwa sebenarnya dia sebelumnya udah ikut ngaji sama istrinya ini loh. Terus saya datang ke situ, saya menyampaikan apa yang saya lakukan selama ini dengan komunitas MTR, bahwa apa yang saya lakukan itu salah, dan dia malah mengeluarkan isi hatinya dalam pengertian saya juga seperti itu, saya punya asuransi, saya punya tanggungan. Gitu. Terus saya kasih buku merah, suruh dibaca dulu. Terus kemudian suatu ketika dia merasa dia ngobrol lagi bahwa saya merasa ditampar muka saya gitu. Setelah baca buku merah itu. Iya, buku merah. Karena kandungannya sebenarnya kan luar biasa buku merah itu. Kemudian dia menjual salah satu asetnya berupa mobil kalau nggak salah untuk menutup bank yang ada. Kemudian dia juga menutup asuransi yang ada. Istilahnya hal yang terkecil yang dia pokoknya berusaha ditutup kayak gitu. Untuk alhamdulillah, jadi istilah mungkin karena kita sudah saling kenal, saya memasukkan ini kayaknya lebih enak. Lain dengan orang yang belum kenal gitu kan. Istilahnya jadi, kita mau ngobrol-ngobrol itu kan canggung ya. Utamanya orang-orang yang dikenal ya gitu kan. Kayak gitu. Kemudian yang ini lagi ada. Ini dari pabrik ini juga, pabrik makanan kecil, Pak. Makanan kecil. Dia udah berusaha untuk menutup utang-utangnya. Dia punya sekitar 1 M-an, tapi dia ada masih kemelekatan. Dalam pengertian dia memilih-milih untuk istilah menjual aset dan lain sebagainya. Masih ada rasa sayang sama harta. Ya gitu. Nah di situ dia juga ikut. Istilahnya saya sampaikan itu tidak usah dipilih-pilih, itu kan nanti istilahnya dalam pengertian kalau kita mau total ya total, kayak gitu loh. Karena rezeki Allah yang mengatur. Bisa jadi juga gitu. Sudah di pasar dijual juga nggak kejual-jual kan gitu ya. Betul. Banyak yang gitu pas sampai 10 tahun, Pak. Ternyata utangnya lunas bukan gara-gara dijual aset, tapi karena omset kan gitu. Ada hal-hal rezeki dari mana yang kita nggak sangka. Iya, memang masih banyak orang teman-teman yang mungkin karena belum paham, insyaallah mudah-mudahan bisa belajar bersama di sini, masih ada rasa takut dan kemelekatan harta. Kalau itu semua dihilangkan lillahi ta'ala, justru rezeki itu datang. Betul. Ya, Masya Allah. Allah akan mempermudah kita untuk ke arah yang diridhoi. Nah, berarti kan Bapak ini termasuk tadi Bapak pesan sendiri, ternyata dengan orang yang lebih kenal, ya sudah kenal, lebih utama kita informasikan segera mungkin. Bapak sudah merasakan sensasi pada saat Bapak menolong, walaupun hanya dengan memberikan informasi dengan sebuah buku yang kita bukan mengagung-agungkannya, tapi ini gambaran kita juga gerbangnya, langkah awalnya kita hijrah dan sadar ini dari sini. Apa yang Bapak pada saat itu rasakan ketika dikasih, terus mereka sadar, apa yang Bapak rasakan? Luar biasa senangnya, luar biasa. Istilah berarti saya sudah mempunyai nilai 1 poin, punya poin bahwa saya sudah bisa menyelamatkan dari berjuta-juta orang yang terkena riba. Salah satu itu baru istilahnya serpihan kecil, tapi insya Allah ke depan saya akan berusaha lebih banyak lagi untuk menyadarkan mereka bahwa
dalam agama kita memang tidak boleh untuk itu. Iya. Dan bahkan di semua agama. Di semua agama. Semua agama, Masya Allah. Ini luar biasa sekali. Jadi berarti bisa ya kita memang ini dalam rangka kita saling menyemangati teman-teman semua warga MTR yang sudah bergabung, tetap semangat berdakwah, insya Allah semakin kencang aktif dakwahnya, maka insya Allah cepat juga lunas utangnya, bisnisnya berkembang, lebih berkah semuanya. Gitu ya. Jadi jadikanlah apa yang kita miliki, ilmu yang kita punya, sebarkan. Ada kalau kita canggung dengan orang lain yang Bapak Tato lakukan, berbagi buku merah kan begitu ya. Betul. Kita terbatas nih ilmunya, tapi dengan ya hadiahin aja gitu ya. Betul. Masya Allah, luar biasa memang. Dan beliau sudah praktekkan, ya buktinya hidupnya lebih tenang sekarang, walaupun masih dalam proses. Beda kalau orang yang masih fokus sama utang, belum tahu ilmunya, ya kan, masih pusing Pak. Kayaknya nggak setenang senyum sekarang gitu ya. Bahkan belum tentu ada analogi seperti tadi kan gitu ya. Sekarang teman-teman bisa contoh deh dari Pak Toto gitu dan teman-teman semua sebelum ini, insya Allah dapat banyak hal merubah kehidupan di MTR ya. Masya Allah. Dan Bapak terbuka kan kalau ada teman-teman yang kira-kira mau silaturahim, mau belajar sama Bapak, sharing sama Bapak. Siap ya? Siap. Insya Allah ya, karena memang tugas beliau nih memperluas kayak gitu ya. Terus dakwahnya. Insya Allah luas rezekinya Pak. Amin. Masya Allah. Pak, ada nggak pesan nih terakhir gitu untuk pertama untuk warga MTR, terus yang kedua untuk teman-teman kita yang baru mengetahui MTR. Boleh Pak, silahkan disampaikan. Untuk warga MTR tetap istiqomah dalam akidah sehingga kita ke depan insya Allah akan dipermudah urusan kita dalam meraih ke jannahnya. Untuk yang baru-baru, ayo belajar. Kami siap membantu. Masya Allah. Inilah sebuah ketulusan yang insya Allah kita semua doakan beliau dengan ketulusannya Allah mudahkan segala urusannya dan jadikan nanti pahala yang begitu banyak insya Allah. Yang Bapak bawa adalah pahala nanti di jannahnya. Kita mudah-mudahan bisa bertemu Pak. Amin. Kita berdua, kita semua, bahkan yang melihat video ini mudah-mudahan kita bisa berkumpul di jannahnya Allah. Mudah-mudahan kita pantas juga melihat, setidaknya mungkin melihat Rasulullah di sana. Apalagi kalau berdekatan ya Allah. Itu kenikmatan yang kita harapkan. Mudah-mudahan itu tercapai, mudah-mudahan Allah ridho. Seperti yang Bapak bilang, mudah-mudahan kita pantas Pak. Amin. Ini sungguh hari yang luar biasa untuk saya pribadi, karena kembali lagi saya bertemu dengan orang-orang yang soleh insya Allah. Allah menjadi motivasi diri saya untuk terus memperbaiki diri. Amin. Saya sadar saya banyak dosa, sama Pak. Saya sadar banyak hal yang harus saya perbaiki. Sama-sama kita kesini Pak memperbaiki ya. Mudah-mudahan teman-teman semua, jika memang kisah ini nyata dari Pak Toto dan beberapa teman sebelumnya, nyata sekali. Dan jika bermanfaat, sebarkanlah kebaikan ini. Kalau pernah dengar kata, kalau kita menebar banyak kebaikan, maka kebaikan itu akan kita dapatkan kembali. Amin. Gitu ya. Maka sebarkanlah, share channel ini, YouTube ini. Video-video yang menurut teman-teman memang penting di-share. Share saja, bagikan saja, gratis. Tapi yang Allah bayar adalah pahala. Amin. Share ke banyak-banyak orang, like, subscribe jangan lupa, karena memang dengan subscribe dan lonceng nanti teman-teman akan tahu kisah-kisah selanjutnya, menjadi penguat diri teman-teman semua dalam proses hijrahnya. Ya teman-teman semua jangan lupa di like. Insya Allah memotivasi kita untuk membuat dan memberikan suguhan sajian nyata dari teman-teman, kisah-kisah teman-teman di MTR. Nah, Insya Allah silahkan segera bergabung untuk daerah Purbalingga, Bobot Sari sekitarnya, Purwokerto. Silahkan bisa hubungi Bapak. Tadi kontaknya sudah ada, alamat sudah ada. Insya Allah silahkan langsung bertemu dengan beliau. Sangat terbuka, Insya Allah ya. Mudah-mudahan kita semua di sini bareng-bareng. Amin. Ya, kita ciptakan Insya Allah hidup yang lebih berkah, gitu ya, yang penuh rezeki yang berkelimpahan. Amin. Baik Pak Toto, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada
satu lain hal yang pada saat saya bertanya ada yang kurang berkenan. Teman-teman juga mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dari apa yang saya sampaikan. Mari Pak kita beristighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.